Mbak Dia. Oke, udah terlihat ya layar di monitor apa materinya? Sudah? Sudah. Oke, baik. Baik, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah untuk berkumpul dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran pada pertemuan ke-13. Insya Allah Ta'ala ya, 7 kali pertemuan lagi kita selesai. Tapi nggak usah dipikirin selesai, kita nikmatin aja prosesnya ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih ingat? Ya, mudah-mudahan ingat ya. Sebenarnya udah tinggal mancing sedikit, insya Allah kita kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Ujian kemarin nanti nilainya terakhir aja sekalian sama ujian akhir ya. Bagi yang nggak ujian juga nggak mengapa. Insya Allah kerjakan aja yang bisa dikerjakan kayak klik-klik gitu nggak apa-apa. Insya Allah lulus semua. Baik, kita mulai dulu sebelum kita pelatihan, kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam mempelajari Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Qur'an. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Qur'an. Allahumma alimnal Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkan kepada kami ilmu Al-Qur'an, berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Ya Arhamar Rahimin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Allahumma. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan 13, mungkin kita murojaah dulu. Bentar ya. Oke, ibu-ibu paham Al-Quran? Mudah insyaallah. Mudah insyaallah ya. Kenapa hilang itunya? Videonya ibu-ibu mana ya? Kok nggak ada ya videonya? Masih lihat gambar saya nggak? Masih. Tapi saya kok nggak lihat ya, kemana? Gambar ungu. Apa kita semua? Tunggu stop. Ada ada. Tapi saya nggak lihat di oh ya sudah. Tunggu sebentar. Ya oke. Baik, pada pertemuan 13 ini kita akan masuk ke pembelajaran baru yaitu tentang fi'il madi majhul. Nah, apa itu fi'il madi majhul ya? Kemarin kan kita sudah belajar tentang fi'il madi. Fi'il madi itu apa teman-teman? Kata kerja lah, lampau. Apa garisnya dalam Quran sekejap? Warnanya hijau lampau telah ya. Oke, sekarang kita sama-sama buka di buku yang merah halaman 122. Nah, oke, kita mulai masuk materi baru tentang fi'il madhi majhul. Udah dibuka halaman 122? Ya, siapin. Oke. Oke, sudah dibuka. Nah, fi'il madhi majhul yaitu kata kerja lampau pasif ya, pasif. Dalam Quran sekejap kata kerja pasif itu ada garis
hijau tapi dua. Yang suka dulu pertanyaan waktu awal-awal, kenapa itu garisnya dua Nah ini kita pelajarin, yaitu garis dua hijau itu kata kerja lampau pasif ya. Polanya biasanya diterjemahkan dengan telah di. Nah, pasif itu lawannya aktif. Kalau aktif misalnya saya membeli buku. Nah, membeli itu kata kerja apa? Aktif. Tapi kalau pasif diawali dengan awalan di. Buku dibeli oleh saya. Nah, kata dibeli itu adalah kata kerja pasif. Nah, dalam bahasa Arabnya kita belajar dengan pola fi'il madi majhul. Nah, kata kerja lampau pasif. Ya, kata kerja lampau pasif. Ciri-cirinya itu huruf depannya itu berharokat domah, kemudian huruf sebelum terakhirnya kasroh. Nah, kita lihat dulu di uh, apa namanya di bagan ini ya, di kotak ini, di kolom-kolom ini ya. Nah, yang akan kita pelajari juga tidak banyak, yang tanda-tanda merah aja, harusnya 14 kan wazannya, tapi kita belajar yang warna merah 1, 3, 7, 9, 6 ya, ada 6. Nah, ingat wazan yang lalu, itu wazan fi'il madi fa'ala, ya, fa'ala. Nah, fa'ala, 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 fa'alu gitu ya. Fa'ala. Ini saya naikin dulu. Nah, ya ini ya. Masih ingat fi'il madi yang lalu yaitu fa'ala. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Ini fi'il madi ya. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Ya kan? Nah, untuk fi'il madi majhul itu dirubah ya. Yang fa'ala coba lihat di bagan dulu, fa'ala ganti jadi fu'ila. Fu'ila. Huruf awal fa-nya berharokat doma, huruf terakhir huruf sebelum terakhirnya berharokat kasroh. Fu'ila. Fa'ala menjadi fu'ila. Pertama doma, dua sebelum terakhir kasroh. Fu'ila. Cara merubah wazannya sama seperti wazan sebelumnya. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Sama ya. Oke, jadi fu'ila itu dia telah dikerjakan. Fu'ilu, akhiran waw, mereka telah dikerjakan. Jadi kalau ada akhiran waw berarti mereka. Fu'ilta, ingat anta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, antum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu berarti aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Nah, jadi cara merubah wazannya seperti biasa, tinggal mengganti belakang-belakangnya aja. Cuma ganti huruf awalnya dhamma, huruf terakhir sebelum terakhirnya kasroh. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah. Oke, sebelum kita mulai, kita merojaah dulu fi'il madi. Siapa yang mau membacakan fi'il madi? Baru fi'il madi majhul. Fi'il madi dulu. Ayo, siapa yang mau coba? Fa'ala, fa'alu, fa'altu ya. Fa'ala, fa'alu yang lama dulu. Fi'il madi yang biasa dulu. Tita, oke, coba. Yang lama dulu ya, yang maksudnya fi'il madi. Nggak pakai majhul. Fi'il madi dulu coba. Fa'ala, fa'alu ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Fa'ala dia telah telah ya? Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta
kamu telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Oke, sekarang yang majhul. Madi majhul, fu'ila, fu'ilu, ya. Lihat buku boleh, lihat buku aja boleh, atau lihat layar juga boleh. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum kalian telah dikerjakan, fu'iltu aku telah dikerjakan, fu'ilna kami telah dikerjakan. Oke, sekarang jawab artinya. Saya ngacak ya, mau madi atau madi majhul ya. Waduh, Gak apa-apa, nyontek juga apa-apa, lihat buku ya. Jawab artinya. Fa'ala. Mana nih? Fa'ala. dia telah mengerjakan. Fu'iltum. Fu'iltum, tum itu kalian telah dikerjakan. Fu'ilta. Kamu telah dikerjakan. Fa'alu. Mereka telah mengerjakan. Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Fu'iltu. Aku telah dikerjakan. Masya Allah, bagus ya konsentrasinya ya. Nah, begitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah kan teman-teman kalau dengar? Iya, Masya Allah. Tapi memang kita harus santai ya, jangan tertekan. Pokoknya kalau kita tegang, kita ini buyar. Kita tuh harus nikmati. Mau ngerti, nggak ngerti, nikmati, enjoy aja ya. Ya, oke, baik. Alhamdulillah ya, Tita. Masya Allah. Jadi, tadi yang fa'ala, nah itu berubah menjadi fu'ila. Ya kan? Domah yang di awal, huruf sebelum terakhir diganti kasroh. Dari fa'ala, fathah, 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 menjadi domah, kasroh, fathah. Yang artinya dia telah di, ya. Jadi fu'ila. Kemudian, kalau kita lihat di contohnya di surat Al-Baqarah ayat 183, ada di buku kita ya, kalau nggak kelihatan ini kayaknya kelihatan ya. Kutiba alaikumusiyam, ya kan? Apa itu bunyi surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ya, wahai orang-orang yang kemudian telah diwajibkan. Nah, diwajibkan ya kan, telah diwajibkan. Kalau di Quran sekejap mungkin dia garis dua ya. Coba kita lihat di Al-Baqarah ayat, kita lihat garisnya. Ya ayyuhalladzi, oh 183 belum sampai ya, harus di Al-Quran ya. Oke deh. Jadi kutiba itu pasti garis dua ya kan, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi kutiba, ku itu domati kasro, ba fatah fu'ila, sama kan polanya, fu'ila kutiba. Nanti kalau di Quran sekejap ada garis dua hijau aja, itu pasti di telah di gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya kita lihat di Al-Quran di ayat berapa ini ya? Ayat 4. Nah, kalau bisa lihat di layar nggak apa-apa. Kalau nggak bisa lihat di layar, buka di Al-Qurannya masing-masing di bagian belakang. Yang alif lam mim itu ya kan? Nah, di situ ada tulisan unzila, garis dua kan di Al-Qur'annya. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, unzila. Nah, jadi unzila itu artinya unzila, iya, telah diturunkan, anzal telah diturunkan. Nah, jadi dan orang-orang yang beriman kepada mereka, walladzina yu'minuna bima, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah ya, telah, jadi unzila itu telah di garis dua kan, telah diturunkan
kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Unzila min qabl. Nah, jadi unzila, unzila. Jadi yang garis 2 itu berarti dia adalah madi majhul. Madi majhul ya. Kemudian contoh yang lain mungkin kita bisa lihat. Oh, ini yang kedua. Pola yang kedua fa'alu. Berasal dari kata fa'alu berarti madi majhulnya fa-nya diganti u kasroh sebelum terakhir fu'ilu ya, fu'ilu. Fu'ilu artinya mereka telah di titik-titik. Nah, contohnya di Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Bisa nggak sih itu kecil-kecil ya, kita buka di Al-Quran kita aja. 25. Di halaman 5. Di halaman 5. Ruziqna. Ruziqna ya. Ruziqna. Artinya di situ kami telah diberi rezeki atau dirizkikan ya. Nanya kan kami ya kan, rozak itu rezeki. Kami telah diberi rezeki atau direzekikan. Nah, jadi garis 2 itu artinya kalimat pasif. Nah, perlu diketahui kalimat pasif itu adalah kata kerja yang punya objek. Mesti punya objek, ya kan? Objeknya apa? Seperti itu. Misalnya saya menyembah, sembah siapa? Apa yang disembah? Allah. Kalau nggak ada objeknya berarti dia bukan kalimat pasif. Nah, kemudian yang ke berikutnya fa'alna harusnya habis fa'alu fa'alta ya. Oke, kita lihat di buku aja. Di buku di poin ke-7. Fa'alta di halaman 122 fa'alta. Nah, itu berarti kamu berubah menjadi fu'ilta. Huruf pertama dhammah, kemudian i, fu'ilta. Nah, ta. Berarti kamu telah di titik-titik. Nah, di sini di surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Artinya fa, maka tetaplah kamu di jalan yang lurus sebagaimana kama umirta. Umir itu perintahkan, sebagaimana kamu diperintahkan kepadamu. Nah, jadi umirta itu diperintahkan kepadamu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ruziqna, tadi udah ya. Kok saya salah pencet. Kemudian ruziqna wa'alu. Oh, ini salah. Saya kok mundur ya. Oke, kemudian kita lihat aja di buku 122, habis fu'ilta, kemudian fa'altum. Fa'altum nomor 9, teman-teman. Fa'altum berubah menjadi fu'iltum. Nah, ya. Fu'iltum arti apa artinya? Kalian telah dikerjakan. Tum itu kalian. Contohnya inna kafarna bima ursiltum bihi di Ibrahim 9. Inna sesungguhnya kami telah mengingkari, kafarna mengingkari apa yang ursiltum ya telah kalian utus dengannya. Telah diutusnya kalian dengannya. Ursiltum telah diutus dengannya. Oke, kemudian kita lihat yang yang 13 fa'altu fu'iltu ya. Artinya aku telah dikerjakan. Innama umirtu an a'budallah. Sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan untuk menyembah Allah. Umir itu diperintahkan. Aku telah diperintahkan ya. Telah diperintahkan kepadaku untuk menyembah Allah. Ya. Kemudian fa'alna kami telah mengerjakan menjadi fu'ilna. Kami telah dikerjakan. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang ruziqna direzekikan kepada kami
telah direzekikan kepada kami dari sebelumnya. Nah, gitu. Jadi intinya kata kerja pasif itu adalah berawalan di, ya, berawalan di. Oke. Baik, sampai di sini sebelum kita melanjutkan, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan dulu. Intinya kata kerja pasif itu dalam bahasa Indonesia saya diberi. Nah, ya kan? Kalau kita aktif saya memberi. Nah, tapi dia diberi. Dan di Quran Sekejap tandanya garis 2 hijau. Oke. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ditanyakan, kita langsung latihan merubah kata di halaman 123. Nah, kita lihat buku aja ya. Kita lihat buku. Contoh fi'il madi majhul yang kerap. 123. Sebelum kita latihan, karena dia berawalan di, ibadah itu nanti diartikan disembah. Nah, tulis dulu teman-teman biar nggak salah. Diibadahi. Nggak enak ya, disembah. Ibadah itu disembah. Zikir itu disebut. Boleh disebut ya. Disebut atau diingat. Tapi kita pakai disebut. Zikir. Disebut. Kemudian syukur. Disyukuri. Disyukuri. Kemudian ilmu. Ilmu itu kan diketahui. Nah, diketahui. Diketahui. Kemudian infak, diinfakkan. Oke. Sudah Kalau dicatat? amal. Hah? Amal. Nomor 5 amal. Nomor 5 infak, nomor 5 infak. Ih, kok di sini nomor 5 amal sih? Di halaman 123. Bukan, ini yang di screen. Oh iya di screen ya. Amal, tunggu, amal berarti diamalkan, biasa diamalkan. Infak diinfakkan, ya. Ya, udah. Sekarang kita latihan teman-teman gantian aja ya. Siapa yang mau merubah kata ibadah dalam pola fi'il madi majhul? Lihat saja di buku. Gantian, siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang lain? Kalau nggak ada lagi yang berbicara, nah kembali lagi yang suka bicara. Aku. Ayo, Mbak Khalifah, Bu Dian, Mbak Endah, siapa lagi nih? Mbak Ida. Tinggal Siapa nih? baca kan. Baca aja. Ya, Ya, oke, silakan. Yang kenceng suaranya. Ubida, ubidu, ubidta, ubidtum, ubidtu, ubidna, ubidu, dia telah Ubida. Ubidu, ya benar, Ubidu. Ubida. Ubidu. Iya, Ubida. Ubida. Iya. Ubida, dia telah disembah, ubidu, mereka telah disembah, ubidta, kamu telah disembah, ubidtum, kalian telah disembah, ubidtu, aku telah disembah, ubidna, kami telah disembah. Jawab artinya. Langsung ya, nggak usah diulang kata-katanya. Ubidta. Kamu telah disembah. Ubidana. Kami telah disembah. Ubidu. Mereka telah disembah. Ubida. Dia telah disembah. Oke, alhamdulillah. Ayo, siapa lagi latihan? Mumpung nih. Boleh nyontek. Ya, silakan. Siapa itu suaranya? Saya yang zikir ya Ya, zikir ya Mbak Dian. Zukiro, zukiru, zukirta, zukirtum, zukirtu, zukirna, zukiro dia telah disebut, zukiru mereka telah disebut, zukirta kamu telah disebut, zukirtum kalian telah disebut, zukirtu aku telah disebut, zukirna kami telah disebut.
Jawab artinya. Dzukirta. Kamu telah disebut. Dzukirtu. Aku telah disebut. Dzukirna. Kami telah disebut. Dzukiru. Mereka telah disebut. Oke, mudah kan? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk, siapa lagi? Syukur. Kata syukur. Ya, Yuk, ya, silakan Bu Ida. Syukira syukiru, syukirata syukiratum, syukiratu syukirna, syukira dia telah syukuri, syukiru mereka telah disyukuri, syukirata kamu telah disyukuri, syukiratum kalian telah disyukuri, syukiratu aku telah disyukuri, syukirna kami telah disyukuri. Oke, jawab artinya. Syukirna. Kami telah disyukuri. Syukiru. Mereka telah disyukuri. Syukirtum. Kalian telah disyukuri. Syukirtu. Aku telah disyukuri. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ayo, sekarang ilmu. Diketahui. Siapa yuk? Saya Umi. Ya, Saya silakan. Teh Iin. Ulima, ulimu, ulimta, ulimtum, ulimtu, ulimna. Ulima dia telah mengetahui, telah diketahui. Ulimu mereka telah diketahui. Ulim tak kamu telah diketahui. Ulim tum kalian telah diketahui. Ulim tu aku telah diketahui. Ulimna kami telah diketahui. Jawab artinya. Ulimtum. Kalian telah diketahui. Ulimta. Kamu telah diketahui. Ulima. Dia telah diketahui. Ulimtu. Nggak kedengeran? Ulimtu. Ulimtu aku telah diketahui. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah insya Allah. Ya, terakhir infak. Siapa? Ayo infak. Indah Ya, silakan. Mbak Indah. Unfiko, unfiku, unfikata, unfikatum, unfikatu, unfikna, unfiko dia telah diinfakkan. Gitu ya Ya, diinfakkan. betul. Unfiku mereka telah diinfakkan. Unfikatum unfikta kamu telah diinfakkan. Umfiktum kalian telah diinfakkan. Umfikatu aku telah diinfakkan. Umfikana kami telah diinfakkan. Jawab artinya. Unfiqtum. Kalian telah diinfakkan. Unfikta. Kamu telah diinfakkan. Unfiqo. Unfik apa? Unfiqo. Unfik dia telah diinfakkan. Unfiqna. Kami telah diinfakkan. Oke, Alhamdulillah. Sekarang Tita. Tita jawab artinya langsung aja. Ayo Tita jawab artinya ya. Habis sudah habis nggak contohnya langsung jawab aja. Zukiru. Zukiru. Mereka telah disebutkan. Ya, telah disebut ya. Oh, nggak pakai kan ya? Nggak usah kan. Kecuali diinfakkan. Syukirtum. Syukirtum.
Kalian telah disyukuri. Ubitu, ubitu. Aku telah disembah. Hah, kok? Iya betul. Ya Allah, aku telah disembah ya. Jadi ini kata-kata ini sebenarnya ada yang terpakai di Panggil. Al-Quran, ada yang enggak, tapi kita belajar polanya secara teratur, ya kan, untuk merubahnya. Terakhir, unfiqna. Kami telah diinfakkan. Ya, kami itu mesti uang-uang kami ya, mungkin ya. Baik, Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah mudah insya Allah. Jadi nanti di pertemuan 14 ada setoran lagi wazan ya. Kalau teman-teman bikin video boleh setoran wazan yang di majhul berserta pilih satu kata yang mudah. Nah, bisa contohkan ya, bentuk setorannya itu dari wazannya dulu. Setoran wazan fi'il madi majhul beserta contoh satu kata. Jadi tangannya seperti biasa. Bentar dulu ya. Saya mau lihat tangannya, foto saya dulu. Nah, ini ya, tangannya seperti biasa. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum, fu'iltu fu'ilna. Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Contoh kata dari kata ubidah, ibadah. Ubida, ubidu, ubitta, ubittum, ubittu, ubidna. Ubida dia telah disembah, ubidu mereka telah disembah, ubitta kamu telah disembah, ubittum kalian telah disembah. Ubitu aku telah disembah, ubidana kami telah disembah. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, gitu aja bikin video itu. Nanti seperti biasa diupload ke YouTube sebagai arsip buat teman-teman ya. Kalau yang misalnya PR-PR apa namanya terjemah mau direkam boleh nggak boleh. Tapi kalau pola-pola ini bagusnya direkam ya karena untuk mengingat kalau kita lupa, oh gimana ya nadanya kita punya rekaman, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mudah atau mudah? Atau Mudah lah, mudah insya Allah. Ayo, paham Al-Quran? Mudah, Insya Allah. Selalu diucapkan mudah sebagai doa dan motivasi. Memang belajar Al-Quran itu mudah. Baik, untuk fi'il madi majhul hanya itu aja ya materinya. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita mengerjakan PR sama-sama ya, yaitu Al-Baqarah ayat 38 sampai 48. Kalau yang sudah mengerjakan atau baru lihat belum nggak mengerjakan, tidak apa-apa. Santai aja, nggak ada dimarahin, nggak diskors, pokoknya kita tetap belajar. Di halaman 7 ya, coba saya tutup dulu screen-nya ini. Stop share. Kita lihat dulu buka Al-Quran. Seratus 125 kali. Ya, oke. Oke, bisa lihat di layar, bisa dilihat Al-Quran masing-masing. Oke, kita mulai dengan ayat 38. Tugasnya siapa ya? Saya Oh, Mbak Khalifah ya? Ya, Om. silahkan Mbak Khalifah pelan-pelan. Nanti kalau nggak tahu dibantu kok. Oke, kita 38. Baca ta'awuz bismillah di penggal-penggal ya.
Sebisanya ya, Ya, nggak apa-apa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna, kami berkata, Kaminya kami siapa di situ? Allah, Ya, kami dalam kurung Allah berkata. Nah, terus? ihbitu, Mm-mm. turunlah kalian Nah, itu ya garis hitam berarti kata perintah ya. Wow, berarti lebih banyak ya. Turunlah kalian terus. minha jami'a, darinya sekalian. Nah, boleh berarti dibalik aja. Kami Allah berkata, turunlah kalian semua. Jami'ah itu kan semua ya, sekalian darinya. Darinya itu darinya surga ya. Oke, lanjut. Fa imma ya'tiyannakum, Hmm, lalu kemudian hmm, ya'tiyannakum, dia datang. Enak nggak bunyinya itu? Ngerti nggak? Enggak, Nggak ngerti. Ya, jadi yang perhatikan ya, fa imma itu sebenarnya singkatan dari imma tuh in dan ma. Jadi gabung imma, in dan ma. Jadi imma, nah kemudian ya tinakum. Nah yang tasjid itu nah sungguh, ingat gak di kertas ajaib? Nah sungguh. Nah jadi maka ya. Nah sungguh, maka sungguh jika kan imma tadi kan singkatan in dan ma. Nah, maka sungguh jika ma-nya tidak diartikan di situ, hanya tambahan saja. Maka sungguh jika datang, yakti itu datang, ya kan? Kepada kalian. Nah, jadi itu artinya Mbak. Fa imma ya'tiyannakum, maka sungguh jika datang kepada kalian, itu ya diperbaiki. Lanjut. Fa imma ya'tiyannakum, maka sungguh Jika dia datang, jika datang kepada kalian. kepada kalian minni huda, dariku hidayah atau petunjuk. Kebalikan, dariku hidayah dariku. Hidayah dariku. Nah, terus Faman tabi'a huda, lalu atau maka cocoknya maka dari man itu siapa? Maka siapa mengikuti hidayah, hidayahku, ya tuku kan, ya tuh. Ya tuh ingat di kertas ajaib, ya tuh aku. hidayahku, fala khaufun alaihim, bukan maka la tidak khaufun, ketakutan alaihim, di atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Dibalik, dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka tidak bersedih hati. Oke, kita rapikan aja ya biar enak kedengarannya ya. Qul nahbitu minha jami'a. Kami Allah berkata, turunlah kalian semua darinya. Ya kan? Minha, darinya dalam kurung surga. Nah, ini semua disuruh turun sama Allah ya. Fa imma ya'tiyannakum, maka sungguh jika datang kepada kalian minni huda, hidayah dariku. Huda itu hidayah ya, nggak usah diganti petunjuk, lebih luas hidayah. Hidayah dariku, ya kan? Faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti hidayahku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati ya, tambahkan hati, tidak bersedih hati. Oke, udah dirapiin.
Oke, itu ya. Oke, di ayat 38. Lanjut di ayat 39 siapa? Saya Ya, silakan Mbak Ida ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun. Dipotong-potong Mbak, dipotong-potong Mbak Ida seperti yang saya garis. Jadi enak. Walladzina kafaru. Ah, motong-motong enggak itunya ngartinya. Potong-potong. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir. Wa kadzabu bi ayatina dan mereka telah mendustakan mereka mendustakan wa kadzabu dan mereka mendustakan ulaika ashabun nar. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Loh, ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Karena banyak orangnya jadi pakai para. Mereka itu para penghuni neraka. Mereka itu para penghuni neraka. Terus khalidun. Mereka dalamnya kekal. Jadi mereka kekal di dalamnya. Nah ya, bagusnya mereka kekal di dalamnya ya. Mereka di dalamnya kekal, nggak enak. Mereka kekal di dalamnya. Ya udah, bagus ya. Saya ulangi lagi siapa yang ketinggalan tadi. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir wa kadzabu bi ayatina dan mendustakan ayat-ayat kami ulaika ashabun nar. Mereka itu para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mudah ya, insya Allah ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu apa makna dari ayat 38 dan 39 ini. Nah, di ayat 38, maknanya ayat ini masih melanjutkan tentang kisah Nabi Adam, Hawa, Iblis yang melanggar aturan Allah, yaitu apa teman-teman masih ingat? Ya, memakan buah kuldi ya, yaitu memakan buah terlarang. Nah, iblis menggoda orang-orang yang berbuat keburukan, maka Allah menghukum mereka. Maka kata Allah dalam ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'a." Nah, Allah berkata, turunlah kalian semua darinya, ya. Siapa yang suruh turun? Adam suruh turun, Hawa suruh turun, Iblis suruh turun, semuanya dari kalian turun dari surga, kata Allah. Dan mereka pun turun ke bumi. Lalu Allah jelaskan, di bumi mau ngapain aja? Nah, mereka pasti akan hidup juga, kata Allah. Maka nanti jika datang kepada kalian hidayah dariku, selanjutnya itu ya, hidayahku kepada kalian, nah, hidayah datang nanti kepada manusia di dunia. Nanti insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada manusia-manusia dunia. Maka siapa saja di antara kalian yang mengikuti hidayahku, maka nanti hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka itu akan bersedih hati. Nah, teman-teman, di zaman kita ini juga punya hidayah, yaitu hidayah zaman kita itu adalah Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti hidayah Al-Quran, maka nanti hidup itu tanpa ketakutan dan tanpa kesedihan. Nah, jika kita hidup tanpa ketakutan, tanpa kesedihan, inilah yang membuat kehidupan kita bahagia. Kita nggak usah takut, nggak usah sedih, maka akan nyaman, akan bahagia, enak. Ya, apa kalau bedanya kalau takut dan sedih? Ya, kalau orang takut ya rasanya nggak nyaman ya. Kapan orang itu takut, kapan itu sedih, yaitu ketakutan itu tentang hal-hal yang buruk yang terjadi. Ya, misalnya belum terjadi apa-apa udah takut. Misalnya, gimana ya nanti kalau banjir nih, hujan deras banget.
belum juga terjadi, udah ngira-ngira gimana ya nanti kalau banjir ya. Misalnya, gimana ya kalau nanti corona semua pada sakit dan mati ya. Belum juga tentu sakit ya, sudah mengira-ngira. Nah, ada rasa takut dan cemas. Nah, itulah yang kita rasakan sekarang. Belum terjadi sudah merasakan semuanya. Orang banyak takut, maka hidup itu tidak tenang. Maka banyak hidup orang-orang tidak tenang. Belum terjadi sudah khawatir, sudah takut. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terjadi, ya udah, maka jangan bersedih. Seandainya pun sudah terjadi, oh ternyata terjadi banjir, oh ternyata corona, ada yang sakit. Seandainya pun terjadi, maka janganlah bersedih hati. Nah, itu ya, bersedih untuk perkara yang sudah terjadi. Kenapa? Karena itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agar kita nyaman, kita jangan merasa takut, apa-apa takut, belum terjadi takut, apa-apa takut, jangan. Karena rasa takut dan rasa segala sesuatu itu yang menurut kita itu bikin kita nggak nyaman. Dan seandainya pun itu terjadi, itu sudah takdir Allah. Maka janganlah bersedih. Dan ternyata inilah hidayah Al-Quran. Kalau kita beramal dengan Al-Quran, akan membantu hidup kita tanpa ketakutan dan kesedihan. Misalnya, perempuan pakai jilbab, takut nanti susah cari pekerjaan. Kan dulu waktu zaman awal-awal jilbab, nggak usah pakai jilbab, nanti nggak diterima di kantor A. Karena kantor A, kantor B itu nggak terima wanita yang pakai jilbab. Udah takut. Nggak usah pakai jilbab, nanti susah jodoh, nggak kelihatan cantik rambutnya, kriwil-kriwilnya ya. Takut semuanya ya. Maka tidak, ini berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Karena takut duluan. Padahal mungkin dengan segala sesuatu yang kita ikuti perintah Allah, di sana ada kemudahannya. Maka seharusnya tetap kita berislam apa-apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Jangan khawatir karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan umatnya. Jadi intinya jangan takut karena Allah nggak pernah menyia-nyiakan hambanya. Tapi kalau ada keburukan menimpa kita, misalnya ada suami yang sakit, suami yang di PHK, maka nggak usah juga bersedih hati. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu dan Allah akan menggantikan kita dengan yang lebih bagus dari musibah yang menimpa diri kita. Jadi itulah fungsinya kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya. Nah, jadi hidayah itu buat panduan hidup kita agar kita bahagia, ya. Kalau dipraktekkan, maka kita akan hidup tanpa ketakutan dan tanpa kesedihan. Dan sebaliknya di ayat 39, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis, siapa yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah para penghuni neraka. Dan mereka itu akan kekal tinggal di dalam neraka tersebut. Nah, jadi disinilah kita bisa mengambil faedah yang luar biasa dari Al-Quran. Mari kita amalkan Al-Quran. Karena ada hidayah yang membuat kita hidup bahagia dan tanpa ketakutan dan kesedihan. Dan kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, maka ada ancaman kita masuk neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, itu makna dari ayat 38 dan 39. Oke, kita lanjut ayat 40. Siapa yang bertugas? 40. Mbak Dwi. Mbak Dwi udah masuk? Nggak ada Mbak Dwi ya? Mama Zin nggak ada Mbak Dwi? Izin dia kayaknya saja lagi di Depok. Oh, di Depok. Ada yang mau coba-coba ayat 40? Ya, gampang nih ya, Bani uskuru. Nah, nih. Ayo. Siapa yang mau coba? Boleh saya Oke, silakan Teh. bantuin ya. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Oke. Uzkuru ni'matiyya. Sebut. Wah, itu tadi. Uskur itu kata perintah, kan? Ada garis hitam. Berarti? Sebutkanlah. Ingatlah atau sebutkanlah. Ingatlah, ini bentuk kata perintah fi'il amr garis hitam. Ingatlah kalian, wow kan? Ingatlah kalian nikmatku yang aku nikmat apa yang aku berikan? Nikmatku, wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku, gitu aja.
Allati yang Mm-mm. an'amtu aku berikan, Aku telah berikan aku telah alaikum. berikan alaikum kepada kalian, Oke. wa aufu dan aufu nggak tahu, Penuhi dan aku penuhi. dan aku penuhi Oh, dan penuhilah garis hitam itu ya. dan Ah, penuhilah Dan bi penuhilah ahdi dengan apa? Ahdi janjiku, janjiku dan penuhilah dan penuhilah dengan janjiku. janjiku ufi bi ahdikum Mm-mm. Penuhi janjiku kepada kalian. dan penuhi janji kepada kalian Mm-mm. wa ya farhabun dan Hanya ya hanya kepadaku, ya iya kan hanyalah, dan hanyalah kepadaku. hanyalah kepadaku farhabun. Mm-mm. Nggak tahu. Eh, dan hanya kalian padaku, farhabun itu, dan hanya takutlah kalian hanya kepadaku, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Jadi Dan dibalik, takutlah dan kalian takutlah kalian, kan, kepadaku. Wa iya dan ya. takutlah Nah, dan Pak takutlah Yaya kalian hanya kepadaku. Oke, Masya Allah. Dah ya, kita rapikan, udah bagus. Kita susun lagi aja. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Uzkuru. Nah, kan wow, berarti kalian. Ingatlah kalian. Nikmatku. Ingatlah kalian nikmatku. Allati itu yang. Ya. Allati an'amtu. Yang aku telah berikan kepada kalian, alaikum, atas kalian atau kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku. Aufu, penuhilah, bi ahdi, yaknya aku, dan penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku, penuhilah janjiku. Wa ufu, dan penuhilah janjiku, penuhi janji kalian, dan penuhilah janjiku kepada kalian, wa iya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Itu ya. Oke. 41 siapa? 41 Saya Iin. Ya, silakan Iin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima unsila, kepada apa yang telah diturunkan. Musaddiqoh, perempuan Musaddiqoh, yang yang membenarkan. Lima ma'akum, bagi apa yang, kepada apa yang Kepada apa bersama yang bersama ada mereka, bersama kalian. bersama Kalian. bersama kalian. Oke. Wala takunu, dan janganlah kamu Kalian menjadi, menjadi takunu, ada wow, kalian tak. dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih. menjadi orang yang pertama kafir Kafir kepadanya. Oke, betul. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayat ini ya, di ayati, Jangan ya, memperjualbelikan ayat-ayatku, sama nang kolila,
Dengan harga Mana itu apa ya? dengan harga Dan murah. janganlah dengan harga murah. Iya. Wa iya fattakun. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan bertakwalah kalian hanya kepada. Hanya kepadaku. Oke, Masya Allah ya, udah bagus ya. Oke, kita rapikan sedikit. Udah bener sih tadi, cuman dibaca ulang lagi supaya yang belum sempat catat dicatat. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, kepada apa yang telah aku turunkan. Aku kan? Nah, kepada apa yang telah aku turunkan. Musaddiqal lima ma'akum. Ya, musaddiqal lima ma'akum. Musaddiq, yang membenarkan kepada apa yang ada bersama kalian. Ma'akum. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih. Ya, menjadi orang yang pertama atau orang yang awal, orang yang pertama kafir kepadanya. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual, tashtaru itu menjual ayat-ayatku samanang qalila, dengan harga yang kecil, atau kecil nggak cocok, jadi harga yang murah, ya kan? Qalil itu kecil, dengan harga yang murah. Wa iya ya fattaqun, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Dibalik ya, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Wa iya ya itu kepadaku kan. Kayak gitu ya. Baik, makna dari ayat 40 ya, 40 dan 41, yaitu di ayat 40 temanya tentang Bani Israel pada zaman Nabi di Madinah ya, ada orang musyrik yaitu orang kafir yang sudah masuk Islam, dan juga masih ada orang-orang Yahudi, Nasrani yang tinggal di Madinah juga, yang mereka itu sudah mempunyai kitab Taurat sebelumnya. Nah, mereka itu sesat ya, sesat. Nah, kemudian datang ke Madinah karena ada informasi Nabi akan muncul di Madinah. Nah, jadi mereka tuh datang ke Madinah karena ada dengar informasi akan ada Nabi datang di Madinah. Mereka datanglah rame-rame ke Madinah. Dan ketika Nabi itu muncul, mereka tidak beriman kepadanya. Kenapa? Nabi Muhammad datang, tapi mereka bukannya beriman, tapi tidak. Kenapa? Karena mereka kecewa. Nabi itu berasal dari orang Arab, bukan orang Yahudi, ya. Jadi mereka kecewa ya, ternyata Nabi ini bukan dari golongan mereka, tapi dari orang Arab. Nah, mereka nggak mau beriman pada Nabi tersebut. Maka turunlah ayat Al-Quran untuk mengajak mereka yang masih Yahudi, masih Nasrani, dan Bani Israel untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman pada Al-Quran. Maka turunlah dan muncullah ayat-ayat ini. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku yang telah aku berikan pada kalian. Nah, Allah mengingatkan, ingat nggak kamu dulu aku kasih nikmat, kata Allah. Apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel? Zaman dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ingat gak zaman dulu waktu Fir'aun? Nah, mereka diselamatkan ya di lautan itu. Yang kemudian nikmat yang diberikan itu makanan dari langit. Ingat nggak cerita-cerita diturunkan makanan dari langit semuanya? Dia minta A, minta B, Allah kasih semuanya. Nikmat apa lagi? Nikmat diberikan awan sehingga tidak kepanasan. Nah, kayaknya suara saya hilang ya. Halo? Suara saya putus-putus? Ya. Ulang ya. Jadi masih kedengaran nggak Teh? Suaraku Teh? Ada. Ya, jadi tadi Allah bilang, wahai Bani Israel, putus-putus ya, saya ulangi lagi ya, wahai Bani Israel, ingat gak kalian akan nikmatku yang dulu pernah aku katakan? Kan dia disuruh beribadah. Diingatkan lagi, apa sih yang pernah nikmat yang Allah berikan? Yang pertama waktu zaman Fir'aun, dikejar Fir'aun, diselamatkan di lautan. Kemudian diberikan makanan dari langit. Kemudian biar gak kepanasan, dikasih awan untuk melindunginya. Nah, banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Dan penuhilah janji kalian itu. Makanya
penuhilah janji kalian itu untuk taat kepada Allah, ya kan? Maka kalau kalian penuhi janji kalian kepadaku, maka aku Allah pun akan penuhi janjiku kepada kalian. Nah, itu kita artikan tadi, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia, dan takutlah kalian hanya kepadaku lah kalian menyembah, ya kan? Dengan cara apa? Dengan melaksanakan semua perintah dari Allah, termasuk perintah Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi yang masih Yahudi, Nasrani, masuklah ke dalam Islam. Nah, di ayat 41 masih untuk Bani Israel, berimanlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, yang punya fungsi membenarkan Taurat dan Injil. Karena isinya sama, yaitu tentang tauhid. Tidak boleh syirik, mengesahkan Allah, ya, tentang masalah ibadah. Lalu, wahai Bani Israel, janganlah kalian kafir dan menjadi orang yang pertama kafir dengannya. Karena kalian itu beda, kalian punya kitab, orang musyrik itu tidak punya kitab, di Madinah tidak punya kitab, maka janganlah jadi orang yang pertama kafir. Lalu janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, kira-kira apa maksudnya dengan harga murah, ya? Jual harga murah itu. Jadi gini teman-teman, itu kan ada pendeta Yahudi yang mengerti kitab Taurat, ya kan? Mengajarkan kepadanya mengajar kepada mereka. Nah, mereka itu dapat kayak kafalah, ya, kayak uang gitu, ya. Nah, dari jemaah-jemaahnya, ya kan? Tapi dengan ada info kenabian ini, sebenarnya mereka tahu bahwa nabi yang turun ini adalah nabi dari golongan Arab, tapi dia menyembunyikan di umatnya. Nah, info kenabian itu mereka sembunyikan. Karena apa? Karena dia takut rezekinya hilang dari jemaah tadi, takut hilang jabatan, takut hilang rezeki. Jadi jemaahnya itu kayak nggak dikasih informasi sebenarnya ada Nabi Muhammad, tapi dia bilang nggak ada. Nah, dia tetap menyebarkan kitabnya. Nah, sehingga si pendeta-pendeta itu tetap dapat, mungkin nggak tahu ya dalam Kristen tuh ada apakah uang-uang kayak kalau kita tuh infak atau apa gitu. Jadi dia takut kehilangan jabatan sebagai pendeta, dia takut kehilangan rezekinya, maka dia sembunyikan kebenaran adanya info Nabi ini. Jadi maksudnya janganlah si pendeta itu harusnya menyembunyikan isi Taurat. Sebenarnya isi Taurat itu sama, ya, ada informasi tentang kedatangan seorang nabi. Nah, tapi dia menyembunyikan. Maka kata Allah, jangan kau jual dengan harga murah. Dengan harga murah itu dengan menyembunyikan informasi. Berapalah uang yang diberikan itu nggak sebanding dengan apa-apa yang telah Allah berikan. Nah, itu ya maknanya. Oke, kita lanjut di ayat 42, 43. 42 itu 42 Indah, ada. Oh iya, silakan Mbak Endah, ya. Ya, Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqu bil batili. Dan janganlah kamu campur adukan yang Jangan kamu. Wow itu berarti kalian, ya. Kalau wow itu berarti kalian. Wala talbisul haqqu bil batili. Dan janganlah kalian campurkan yang hak dengan yang batil. Oke, betul. Lanjut. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu mengetahuinya. Oke, betul ya. Oke, kita udah bagus, udah benar. Cuma saya mau baca ulang aja buat dicatat bagian ketinggalan. Wala talbisul haqqo bil batili. Nah, kan? Dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian wataktumul haq, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun. Padahal watu dan boleh diganti padahal atau sedangkan kalian mengetahuinya. Oke. Kemudian ayat 43 sekalian ya Mbak Endah. Wa aqimus sholata wa aqimus sholat.
dan dirikanlah sholat. Oke. Wa'atuz zakat dan Wa'atu zakata, tunaikan baca apa aja nih? wa'atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Oke. Warka'u ma'arraki'in dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah, udah betul ya, maknanya udah benar, saya nggak ulang ya. Wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'arraki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, oke ya. Maknanya di ayat 42 dan 43 ini masih tentang Bani Israel. Kata Allah, wahai Bani Israel, jangan kalian mencampur adukan hak dan yang batil. Bagaimana bentuk yang hak, yang benar, yang ada di Taurat, tapi jangan yang batil, yaitu dusta, jangan didustakan. Tidak ada berita kenabian, dia dustain, nggak ada berita kenabian itu. Nah, padahal berita kenabian itu ada, tapi mereka mendustakan. Siapa yang mendustakan? Yaitu para pendeta Yahudi dan Nasrani. Kemudian di ayat 42, dirikanlah sholat. Nah, itu perintah ya, perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sini ada perintah sholat berjamaah, tunduklah kepada Allah bersama orang yang tunduk, yang Allah perintahkan. Ya, bagus ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Berikutnya ayat 40, berapa? 4 ya? Ya, 44 siapa ya? 44. Miss Iin, ada Miss Iin? Nggak ada? Oke, siapa yang mau bersedekah? 44 itu Atak Muruna. Yuk, siapa yang mau coba? Atak Muruna. Nggak ada yang mau coba? Atak Muru. Apakah ya? Saya bantu ya. Tak muruna itu kalian menyuruh, ya kan? Apakah kalian menyuruh nas? Saya baca dulu. Atak murunan nasabil birri. Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan? Watang sauna anfusakum, dan kalian melupakan, dan kalian tan sauna itu melupakan diri-diri kalian, anfusakum, melupakan diri-diri kalian. Wa antum tatsluna kitaba, ya. Padahal kalian tatsluna itu kalian membaca. Tatslu itu tilawah, dari kata tilawah ya. Padahal kalian membaca kitab. Kitabah. Afala ta'qilun. Maka mengapa kalian tidak berpikir? Afala. Mengapa kalian tidak berpikir? Ya. Di ayat 44 ini Bani Israel menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi dia melupakan diri dia sendiri. Sedangkan dia sudah membaca Taurat. Mengapa kalian tidak berpikir? Nah, bagaimana prakteknya? Mereka menyuruh orang untuk beriman, padahal mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak melaksanakan. Nah, itu orang-orang Bani Israel. Ya, ayat 45 tugas dari Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu berat, illa kecuali alal khosyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, atas orang-orang. Ya, benar, sudah bagus ya terjemahannya. Ya, wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan, bisobri, dengan sabar, wassolati, dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh sholat itu benar-benar
Berat ya, sungguh berat ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Oke, 46 siapa 46? Mbak Dian, Ibu Dian, silakan Bu Dian. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum. Alladzina Orang-orang yang orang-orang yang yadhunnuna annahum, yakin, mereka yakin, mereka yakin annahum bahwasanya mereka baca lagi. Mulaku rabbihim, akan bertemu Tuhan mereka. Terus Wa annahum ilaihi roji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan. Ya, padanya ya, pada Allah ya, ilaihi ya, padanya pada Allah. Udah bagus ya. Oke, saya ulangi lagi. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu Tuhan mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya. Itu dalam kurung kepada Tuhannya. Oke. Masya Allah, ini makna dari ayat-ayat ini adalah mengajarkan kepada kita jalan-jalan bagi mereka yang punya masalah dan mau masalah itu hilang. Seperti apa? Jalannya yaitu kita harus masih punya harapan, masih punya keinginan ya, agar terwujud. Apa caranya? Itu kita kembali kepada Allah. Caranya itu dengan minta tolong kepada Allah, karena Allah tuh maha kuasa. Nah, ada 3 cara, yaitu 2 S caranya. Yaitu S yang pertama adalah sabar, jangan pernah mengeluh, sabar terus melakukan aktivitas, misalnya sabar berobat bagi yang sakit, sabar menuntut ilmu bagi teman-teman yang lagi belajar sekejap, pusing, sabar ya. Kemudian sabar kalau punya hutang ya, berdoa aja dulu, semoga Allah bantu dengan sabar untuk untuk bekerja, untuk caranya bekerja untuk bayar hutang. Jadi kunci S pertama adalah sabar. S yang kedua adalah sholat. Nah, kalau ada masalah, sholat ya. Kalau ada punya impian, sholat. Nah, sholat semuanya. Jadi memang benar sholat itu berat, tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Sebaliknya, kenapa? Mereka menikmati. Nah, jadi ciri-cirinya ketika mereka sholat, mereka yakin bahwasanya dia sedang berjumpa dengan Allah Tuhannya, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah, ya kan? Afala taqilun, ilaihi rajiun. Ya, jadi dalam hidup itu ini pesannya adalah kita harus kembali kepada Allah. Kalau ada masalah, ada apa, berdoa kepada Allah, minta tolong. Kuncinya sabar dan sholat. Ya, kita bersabar, kemudian sholat. Sholat kita berdoa, minta tolong kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi memang sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk dan orang-orang yang terpaksa. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka sholat itu adalah ringan baginya. Oke, 47, ayat 47 kita lanjut. 47 siapa ya? Tita. Oh, Tita, mangga Tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'matiya. Sama yang tadi ya, tadi juga ini ya. Makanya saya mau ngejawab. Iya, terus ingatlah kalian kepada nikmatku allati an'amtu, yang telah aku berikan alaikum pada kalian, wa anni,
Dan aku Allah fadhaltukum telah melebihkan kepada kalian alal alamin dari apa sih Alam umat semesta. terdahulu. Alam Ya, semesta, asal alamin. Oke, semesta. Masya Allah. Udah benar ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matiyah. Ya. Ingatlah kalian nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang aku telah berikan kepada kalian. Wa anni fadaltukum, dan aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas alam semesta, atas seluruh alam semesta. Oke. Satu lagi, Mama Z 48. Ya saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauma, dan takutlah kalian pada hari kiamat, dalam kurung ya, yauma itu pada hari, harinya hari kiamat, dan takutlah kalian pada hari kiamat. Terus la tajzi nafsun tidak ada pun, dan seorang pun tidak dapat membela. Dan seorang pun tidak dapat membela an-nafsin syai'a, dari orang lain. Ya, sedikit pun. Syai'a itu sesuatu, tapi kita ganti sedikit pun. Dari orang lain sedikit pun. Terus? Wala, dan tidak yuqbalu diterima. Dan tidak pula diterima minha syafa'ah, darinya syafaat. Ya, betul. Wala khazu minha, dan tidak diterima, dan tidak pula diterima darinya, diambil bukan diterima, diambil darinya adlu wala adlu dulu, tidak diterima darinya apa? Adlu itu tebusan. Oke, kemudian wala, dan tidak hum yunsorun, dan mereka tidak ditolong. Ya, ini mudhari majhul ya. Garisnya merah ya. Nanti habis ini kita belajar mudhari majhul. Kan merah itu fi'il mudhari. Oke, Masya Allah, udah benar ya. Kita ulang lagi. Wattaqu yauma, dan takutlah kalian kepada hari. Hari apa itu dalam kurung? Hari kiamat. La tajzi nafsun, dan seseorang tidak dapat membela ya, an-nafsun syai'a, dari orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak pula diterima syafaat, tidak diterima darinya syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil darinya tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Nah ya, jadi makna ayat 4748 ini adalah Bani Israel, takutlah kalian pada hari kiamat. Nah, caranya gimana? Supaya kamu itu ikutlah Muhammad, ikutlah Al-Quran. Karena kalau kalian tidak ikuti, maka kalian nanti akan masuk neraka. Begitu pesannya ya. Dimana pada hari kiamat nanti, seseorang tidak bisa membela seorang lain, melindungi yang lain. Sedikit pun nggak bisa. Walaupun keluarganya, walaupun keluarga dekat atau ibu bapaknya, tidak ada bisa membela ya. Semua yang bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Kemudian pada hari itu tidak ada juga syafaat dari seseorang. Syafaat itu perantara pertolongan ya. Nah, syaratnya harus muslim. Syafaat itu harus dari orang muslim. Tidak ada syafaat juga. Kemudian tidak juga diterima tebusan ya. Dan mereka itu tidak ditolong dari api neraka jahanam. Enggak ada tebusan-tebusan mau nebus apa, enggak ada. Dan mereka itu juga tidak ditolong dari neraka jahanam. Nah, itu ya. Subhanallah ya.
luar biasa ya, dengan kita pelan-pelan menerjemahkan dari ayat 38 sampai 48 tergambar ya bagaimana pesan dari surat Al-Baqarah ini. Bayangkan kalau kita nggak belajar paham Al-Quran, kita baca doang. Tapi kalau kita pahami dikit demi sedikit, insya Allah hidayah itu semakin mudah ya datang ke kita. Oh ya Allah, ternyata hidup itu janganlah kita merasa takut, janganlah merasa bersedih ya, supaya kita nggak takut sedih ya sabar ya, kemudian sholat. Nah kemudian kita harus mengikuti Nabi Muhammad, kita harus mengikuti Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa menolong sedikit pun, tidak ada syafaat seorang pun, dan tidak ada juga tebusan, dan mereka juga tidak ditolong bagi orang-orang yang tidak patuh kepada Nabi Muhammad dan pada Allah dan mengikuti Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Bagaimana rasanya ya? Nikmat banget kalau kita itu mengerti makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Selesai ya. Nah, nanti ada PR lagi ya, seperti biasa di ayat berarti. Nah, untuk berikutnya itu kita udah nggak banyak nambah materi teman-teman, tinggal mudhari majhul. Jadi kita menerjemahkannya satu halaman dengan cara kita bagi-bagi. Besok berarti ayat 49 sampai 57. Nanti kita bagi-bagi ya, satu halaman di ayat halaman 8. Oke, siap ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman sudah pada pinter-pinter ya menerjemahkan, walaupun sedikit-sedikit masih lewat nggak masalah. Namanya juga usaha. Lihat di Al-Quran yang ada terjemahannya untuk merapikan. Kadang-kadang wa itu dan bisa sedangkan atau terhadap. Nah itu kita bisa nyontek. Ya kayak kolil itu sedikit, nah bisa dengan murah. Jadi dicocokkan dengan konteks kalimatnya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Semoga semua tetap bersabar ya, tetap mengikuti prosesnya. Tidak usah merasa gimana ya nanti kalau. Nah itu ya yang tadi pelajaran dari ayat berapa ya. Jangan suka menebak-nebak gimana ya kalau nanti ujian nggak bisa, nggak usah tebak-tebak. Pokoknya nikmatin aja prosesnya, dilatih di rumah. Ini sebenarnya teman-teman ujian itu hanya formalitas aja ya untuk mengevaluasi. Tapi sebenarnya keuntungan itu buat diri kita masing-masing. Kita baca Al-Quran, ulaika udah ngerti mereka itu. Ya kan udah tahu alladzina, orang udah minimal kita udah tahu sedikit demi sedikit. Apalagi sampai satu juz itu banyak perbendaharaan kata. Annas manusia, qalil sedikit, ya kan khosyiin orang-orang yang khusyuk. Nah, lama-lama kita banyak hafal. Baik, alhamdulillah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Sudah jam cepat ya, jam 9:15. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, setelah ini kita foto lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditampakkan wajahnya, kita print screen dulu. Siapa nih? Mama Zi nggak mau lihatkan wajahnya. Mbak Khalifah, Mbak Endah. Insyaallah ini orang-orang yang rumah, insyaallah teman-teman yang saya kita ya. Oke, Mbak Khalifah. Tampakkan wajahmu. Oke ya. Ya, satu senyum yang indah. 1, 2, 3. Oke, aku kopas dulu. Oke, alhamdulillah sudah set. Baik teman-teman, syukran jazakumullah khairan atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga teman-teman tetap bersabar mengikuti prosesnya. Insya Allah apa yang kita pelajarin ini bisa menambah pemahaman Al-Quran dan bisa mempercepat hidayah. Hidayah itu harus dijaga. Hari ini kita dapat hidayah, terus nggak boleh didiamkan, harus dijaga terus hidayah. Semakin kita paham Al-Quran, hidayah semakin banyak dan semakin dekatlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah mudahkan rezekinya,
apa rezeki itu tidak hanya berupa harta saja, tapi kemudahan, anak yang soleh, suami yang menyenangkan, pekerjaan yang lancar, itu semua rezeki ya. Nah, jadi rezeki itu tidak hanya berupa harta saja, maka jadilah orang-orang yang bertakwa, niscaya Allah akan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu saja ya teman-teman ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, sampai jumpa pekan depan di waktu yang sama di jam 19.45 dengan materi ini mudhari majhul, kayaknya mudhari majhul. Tinggal sedikit lagi. Habis itu kita nggak tambah teori, kita terjemah aja sampai selesai juz 1. Itu aja ya. Semangat ya. Teman-teman boleh ngerjakan semua ya satu halaman. Nah, kalau ada teman yang nggak hadir siap menggantikan. Jadi jangan cuma PR aja, tapi kalau nggak bisa ya udah satu PR yang ayat sekian aja. Tapi kalau bisa diterjemahkan satu halaman dari besok sampai ketemu pekan depan. Oke, saya tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Dadah Iin. Dadah semuanya, Bu Ida, Teh Iin, Ganti. Udah. Mbak Dian, Tita, Endah, Bu Ya. Khalifah, makasih. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.